Imam Ali pernah mengatakan la tastauhisyul haqqo likillati salikihi. Atau dalam kata lain la tastauhisyul haqqo la tastauhisyu tariqal huda likillati salikihi. Jangan kamu membenci kebenaran meskipun sedikit orang yang mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, apa kabar ini ya nih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali lagi di podcast Bicara, jadi makin tahu. Hari ini di hadapan kita sudah ada narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ayah Gumilar Irfanullah MSI. Beliau adalah dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana Ayah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang cerita teladan para nabi untuk generasi masa kini. Jadi yuk langsung saja kita tanya-tanya sama Ayah. Ayah, tanya dong. Boleh? Ayah, apakah cerita para nabi itu masih relevan dengan masa kini nih ya? Dan apa sih ya contohnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil khalqi ajmain wa ala alihi at-thayyibin at-thahirin. Saya meyakini bahwa cerita para nabi, baik itu nabi-nabi terdahulu maupun nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat relevan dan bahkan mungkin sampai hari kiamat kisah-kisah mereka itu sangat inspiratif sekali gitu ya. Dari masing-masing nabi itu memiliki kisah-kisah unik, kisah-kisah tersendiri dan syarat sekali dengan pembelajaran dan nasihat-nasihat yang mungkin sampai kapanpun akan relevan. Betul. Contohnya apa nih ya? Contoh dari kisah mereka misalnya kalau kita anak-anak muda sekarang gitu ya, hidup di zaman yang tidak serba teratur, tidak serba pasti, membutuhkan mental yang sangat kuat, kesabaran yang sangat ekstra. Itu saya meyakini hal-hal seperti itu bisa dipelajari dari kisah-kisah para nabi. Kita lihat dari Nabi Nuh alaihi salam misalnya, salah satu nabi ulul azmi ya. Kalau dalam tradisi kenabian itu ada nabi-nabi yang disebut sebagai nabi-nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan kenapa disebut ulul azmi, salah satunya alasannya itu karena mereka memiliki keteguhan hati dan kemantapan jiwa yang sangat tinggi sekali. Kesabaran yang saya rasa melampaui standar rata-rata manusia gitu. Bahkan mungkin dalam standar sekarang sekalipun. Nabi Nuh alaihissalam misalnya berdakwah ratusan tahun katanya, mendakwahi kaumnya, yang beriman itu sedikit sekali. Bahkan keluarganya saja udah ratusan tahun didakwahi itu, yang beriman itu hanya sedikit. Istrinya, anaknya itu bahkan mangkir dan berpaling gitu. Jadi dari kesabaran, keteguhan hati itu saya rasa Nabi Nuh itu sangat relevan sekali untuk dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat atau para pemuda-pemudi sekarang. Masya Allah, betapa sabarnya ya Bu ya. Nabi Nuh itu dalam mendakwah sehingga ya gitu. Tapi sedikit yang mengikutinya gitu ya. Ya. Ayah, gimana sih caranya agar kisah-kisah para nabi menjadi inspirasi kita dalam menghadapi tantangan sehari-hari, Ayah? Ya, dari setiap nabi itu saya rasa ya, dan saya yakini itu memiliki teladan dan pelajaran yang bisa diambil secara sehari-hari gitu. Dari Nabi Nuh tadi misalnya, dia sehari-hari mungkin kalau kita ada yang mengatakan dia 900 tahunan lebih ya berdakwah kepada kaumnya itu, tapi nggak ada yang beriman secara masif gitu. Saya rasa kesabaran setiap harinya Nabi Nuh sangat diuji sekali gitu. Berdakwah terus-menerus tapi tidak ada yang menerima dakwahnya. Saya rasa kesabaran itu sampai sekarang menjadi mental atau bagian mental manusia yang mungkin mulai berkurang ya. Mungkin orang-orang kurang kesabarannya karena misalnya hal-hal atau tuntutan-tuntutan di luar yang sangat keras. Tapi saya rasa dengan meneladani para nabi itu, mungkin bersabar itu akan membuahkan hasil, kalaupun tidak di dunia, mungkin dengan di akhirat. Di akhirat nanti, betul.
Jadi kita harus sabar-sabar nih Kak. Ya, Apalagi di bulan Ramadan ini Betul. ya. Kita harus sabar. Nih ya. Salah satu kisah nih ya, inspiratif itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau itu dikenal sebagai teladan yang sangat baik dengan berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa sih ya yang dapat kita ambil pelajarannya dari kisah Nabi Muhammad SAW itu ya? Ya, kalau Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri ya, Shallallahu Alaihi Wasallam itu apalagi gitu ya, kalau misalnya kita melihat sosok Nabi yang paling dekat kepada kita dan menjadi panutan agama Islam ya, orang-orang Muslim. Di samping juga Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Muhammad itu secara nyata dan secara gamblang ya, sebagaimana dalam riwayat-riwayat, ya, dalam kisah-kisah sejarah, dalam sirah, dalam hadis-hadis itu banyak teladan-teladan beliau yang saya rasa itu harus sekali ya, saya rasa harus dibaca kembali dan diteladani untuk teman-teman dan masyarakat kita sekarang gitu. Misalnya salah satunya dalam memperlakukan orang lain, Nabi Muhammad itu adalah orang yang egaliter gitu. Dia tidak membedakan misalnya antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak membedakan warna kulit, dia tidak membedakan ras, dia tidak membedakan bahkan agama sekalipun. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu mengunjungi tetangganya yang beragama Yahudi misalnya untuk mengajaknya masuk Islam ketika sakit. Nabi Muhammad juga misalnya tidak membedakan antara orang-orang non-Arab dan orang Arab, tidak membedakan orang yang berwarna kulitnya putih dan orang warna kulitnya hitam seperti para budak dari Ethiopia misalnya. Ajaran-ajaran egaliter itulah yang saya rasa teresorenasi dan bisa teraplikasikan sampai kapanpun, khususnya di zaman sekarang yang dimana kasus-kasus rasial dan diskriminasi baik itu secara etnis, warna kulit dan lain sebagainya kelihatan sekali gitu di masa sekarang. Oke, Ayah, dari kisah Nabi Muhammad yang tadi Ayah udah sampaikan, apakah ada ya harapan Nabi untuk umatnya di masa kini dan masa yang akan datang, Ayah? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad atas umatnya itu, harapannya Nabi Muhammad itu supaya umatnya itu akur gitu ya, akur dan tidak saling cakar mencakar atau saling bahkan menumpahkan darah karena urusan duniawi, karena urusan harta benda, karena urusan perbedaan. Nabi Muhammad itu sangat mencontohkan kalau terkait keadilan, terkait rasa persaudaraan antar sesama manusia. Dan ini juga diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, utamanya kepada ahlul baitnya misalnya. Itu Imam Ali misalnya, penerus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, khalifah keempat ya, itu juga sama wasiat-wasiat egaliternya itu sampai sekarang saya rasa relevan sekali gitu. Ketika dia misalnya mengirim pejabatnya atau utusannya ke Mesir, dia berwasiat kepada Malik al-Ashtar, itu sangat terkenal sekali wasiatnya. Al-Ashtar berlaku adillah, bersikap adillah kepada orang-orang Mesir. Orang Mesir kan orang-orang Mesir ya, orang-orang Kristen maksudnya, Kristen Koptik, bukan Muslim gitu. Tapi kata Imam Ali tetap harus berlaku adil. Karena kata Imam Ali, an-nasu sinfani, manusia itu terbagi dua, imma akhun laka fid dini au nadhirun laka fil khalqi. Manusia itu bisa pertama saudara seagama, kalau bukan seagama ya saudara sepermanusiaan, sama-sama manusia. Jadi saya rasa itu yang diharapkan oleh Nabi dan ajaran-ajaran mulia generasi para sahabat, generasi para ulama kita itu, agar umat manusia berkeadilan, berkemanusiaan, humanisme itu juga sangat penting juga dicontohkan oleh para nabi dan Nabi Muhammad SAW secara khusus gitu. Insya Allah, jadi kita tuh harus saling bersama ya Kak ya, Betul. nggak boleh bedakan gitu. Jadi masih ada harus ada rasa toleransi di diri kita. Toleransi, betul. Nih Ayah, bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan cerita para nabi itu untuk generasi muda zaman sekarang nih ya, yang dengan cara menarik, yang tadinya nggak tahu jadi tahu nih ya. Saya tetap meyakini bahwa cara ideal untuk mengetahui atau meneladani kisah-kisah atau inspirasi dari para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan membaca langsung kisah-kisahnya melalui kitab-kitab, ya kitab-kitab sirah atau kitab-kitab biografi, kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab hadis, karena dari situ keotentikasinya kevalidannya bisa kita cek gitu. Juga kita belajar langsung dari para ulama, dari para guru-guru kita, dari para kiai, dari para ajengan. Saya rasa karena mereka memiliki sanad keilmuan dan kredibilitas keilmuan yang baik, jadi saya rasa ketika mendengarkan informasi dari mereka, saya rasa ketenangan juga ada gitu. Terkait dengan generasi sekarang, misalnya generasi Z ataupun generasi yang sudah melek teknologi dan
informasi yang sangat pesat. Ini juga kalau tren dunia itu, misalnya di beberapa negara seperti Maroko ataupun negara-negara Teluk ya, itu mengembangkan beberapa tempat-tempat atau lembaga kalau nggak salah ya, itu yang memanfaatkan AI, artificial intelligence atau rekayasa buatan itu untuk menciptakan suasana kehidupan para nabi atau bahkan kehidupan Nabi Muhammad. Jadi mereka menciptakan misalnya AI dari dalam bentuk virtual reality. Jadi virtual reality ada alatnya, kemudian diciptakan AI di situ. Di virtual reality itu kalau sekarang kayak VR gitu ya. Kayak misalnya kita dikasihkan alat kayak gitu, nanti kita bisa melihat langsung fenomena atau kehidupan sehari-hari. Itu sudah mulai menjadi tren yang juga sekarang digandrungi dan digemari oleh para anak-anak muda di banyak negara di Timur Tengah. Misalnya di Qatar, di Kuwait itu ada perpustakaan atau ada khusus mathab museum yang isinya menyediakan tidak hanya, jadi kalau di museum di Kuwait misalnya, museum tentang 1001 penemuan orang muslim misalnya, itu kan memperagakan ulang gitu, membuat peraga ulang tentang penemuan-penemuan orang muslim zaman dulu ya, di bidang kedokteran, di bidang astronomi, matematika, handasah atau engineering. Tapi juga mereka menciptakan tadi alat-alat virtual reality untuk menyaksikan secara langsung, secara pengalaman pribadi gitu. Meskipun itu rekayasa gitu ya, tapi tentu saja berdasarkan kisah-kisah yang juga sudah terverifikasi saya rasa. Saya rasa itu juga penting banget gitu untuk misalnya kalau di Indonesia ingin lebih membumikan gitu ya, teladan para nabi, saya rasa sudah harus mulai masuk ke sana gitu. Masya Allah. Oke. Ayah, boleh tolong memberikan closing statement pada podcast kita hari ini nggak Ayah? Kepada teman bicara nih Iya, ya. yang ada di rumah. Ada satu kata-kata yang sampai sekarang saya ingat dari Imam Ali ibn Abi Thalib itu. Imam Ali adalah menantu sekaligus sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah suaminya Fatimah Zahra. Imam Ali itu, saya rasa nasihat ini mungkin relevan juga sampai sekarang, mungkin sampai nanti ya. Karena kita dibingungkan oleh, kalau kita misalnya sekarang dibingungkan oleh informasi yang banyak sekali dan kita sulit memverifikasi, dan kemudian kita mungkin kadang tergiring oleh asumsi, kadang tergiring oleh hoak, kadang tergiring oleh jumlah gitu. Imam Ali pernah mengatakan la tastauhisul haqqo likillati salikihi. Atau dalam kata lain la tastauhisul haqqo la tastauhisu tariqal huda likillati salikihi. Jangan kamu membenci kebenaran meskipun sedikit orang yang mengikuti. Saya rasa standar kebenaran, standar bagus atau tidaknya itu saya rasa adalah standar kebenaran itu sendiri, bukan banyak atau sedikitnya yang mengikuti. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ayah. Sama-sama. Sudah berbincang-bincang dengan kami di Sama-sama. sini. Semoga Mudah-mudahan Ayah, bermanfaat. iya, amin. Semoga Ayah selalu diberi kesehatan ya. Amin. Ayah. Amin. Dan Ya Rabbal Alamin. semangat terus dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Buat teman-teman bicara yang ada di rumah, yuk kita teladani kisah-kisah para nabi dan sedikit demi sedikit kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.